Halo, selamat malam pemirsa. Victoria News kembali lagi menemani Anda untuk beberapa menit ke depan. Bersama saya Agung Praitno dan sejumlah informasi teraktual dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Baik saudara, kita beralih ke informasi yang pertama mengenai profil Bank Victoria Syariah. PT Bank Victoria Syariah yang sebelumnya adalah PT Bank Swaguna sesuai dengan akta pernyataan keputusan pemegang saham nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Erni Rohaini SH MBA, Notaris Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan nomor AHU 02731 AH 0102 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010 tambahan nomor 31245. Terakhir, anggaran dasar PT Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Suki Haryati SH MKN sebagai pengganti dari Notaris Erni Rohaini SH MBA, Notaris Daerah Ibu Kota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan anggaran dasar tersebut pada pasal ayat 10 dan 3 telah diterima secara dan dicatat dalam database Sismin Bakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat nomor AHU AH 01 110-16130 tanggal 29 Juni 2010. Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin oleh Bank Indonesia berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham PT Bank Victoria International Tbk pada PT Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99,99%. Dukungan penuh dari perusahaan PT Induk Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah. Bank Victoria Syariah terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah. Pada akhir 2020, Bank Victoria Syariah mengelola aset sebesar 2,30 triliun dengan mengoperasikan 5 kantor cabang yaitu KCU Tomang Bekasi, Bandung, Cirebon, dan Solo, dan 1 kantor cabang pembantu yaitu Tangerang. Pengurangan kantor cabang dan kantor cabang pembantu di tahun 2020 mengikuti perkembangan usaha pelayanan perbankan yang mengedepankan pelayanan perbankan berbasis teknologi. Dalam memberikan pelayanan keuangan, Bank Victoria Syariah menetapkan visi dan misi sebagai bentuk jaminan konsistensinya agar menjadi lembaga keuangan yang terpercaya dan dipilih untuk memberikan solusi keuangan di masyarakat. Visi dan misi Bank Victoria Syariah yaitu menjadi bank syariah yang amanah, adil, dan peduli lingkungan. PT Bank Victoria International Tbk is a commercial bank that has been established in Indonesia for more than 28 years. Bank Victoria is a well-known and trusted choice for banking products and services. In the digital banking era, the need for reliable IT solutions has grown exponentially. Bank Victoria was looking for a comprehensive security system with a high availability capacity that would allow the company to focus on serving customers without worrying about potential cyber threats. Bank Victoria has more than 35 sites all over Indonesia. A reliable security system is required to monitor all traffic for all sites. We also need advanced features to protect against virus and malware threat, like taking preventive action by pushing security policy to block any network security threat. Bank Victoria is now making use of Sangfa's next generation firewall and internet access gateway platform. Sangfa's next generation firewall, NGAF,
contains features such as Neural X with its fitted global threat intelligence and Engine Zero with its advanced AI capabilities. Both of these features drastically elevate network protection significantly and enable automated security responses to any incoming attacks, as well as an automatic failover system in the event of link failure. The Internet Access Gateway platform improves user visibility on the consumption of company resources, such as bandwidth. The platform also aids in understanding user behavior better in order to define strategic policies that enhance the business experience. The Internet connection has become more secure while using Sangfa's Internet Access Gateway due to the built-in security measures to protect all running access. Baik pemirsa, selanjutnya kita beralih ke informasi yang kedua, yakni mengenai berita penghimpunan dana Bank Victoria Syariah. Produk pendanaan dan pembiayaan dari Bank Victoria Syariah meliputi pembiayaan KMG atau kepemilikan multiguna Bank Victoria Syariah. Yang kedua, komersial Bank Victoria Syariah. Yang ketiga, kepemilikan mobil Bank Victoria Syariah. Yang keempat, KPR atau kepemilikan rumah Bank Victoria Syariah. Dan yang terakhir, UKM atau pembiayaan usaha kecil dan menengah Bank Victoria Syariah. Untuk posisi pembiayaan, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 64,64 miliar atau sekitar 5,25% dibanding tahun 2019. Dana pihak ketiga pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 3,04% atau 46,54 miliar. Hal ini tentunya merupakan salah satu wujud kepercayaan masyarakat terhadap Bank Victoria Syariah, sehingga posisi dana pihak ketiga menjadi 1,57 triliun. Pendanaan terdiri dari giro prima, simpanan pelajar, tabungan fee bisnis, tabungan fee plan, tabungan fees hadiah ekstra, tabungan visa, tabungan visa payroll. Penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Prinsip wadiah yang dikenal oleh masyarakat adalah wadiah yad damana yang diterapkan pada produk rekening giro. Sedangkan sistem penghimpunan dana pada bank konvensional lebih menekankan pada perolehan bunga. Sedangkan dalam sistem perbankan konvensional, kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan melalui mekanisme giro atau demand deposito, tabungan atau saving deposit, dan deposito atau time deposit. Selanjutnya kita beralih ke informasi yang ketiga, yakni mengenai berita pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Victoria Syariah. Pembiayaan berdasarkan akad kontributor utama. Penurunan pembiayaan ini dikarenakan penurunan pembiayaan berakat masyarakat sebesar 50,2 miliar atau turun sebesar 5,53%, di mana pada tahun sebelumnya sebesar 988,4 miliar di tahun 2019 menjadi 938,1 miliar di tahun 2020. Penurunan juga terjadi pada pembiayaan berakat mudharabah sebesar 14,4 miliar atau turun sekitar 211,44%, di mana pada tahun sebelumnya sebesar 21,2 miliar di tahun 2019 menjadi 6,8 miliar di tahun 2020. Pembiayaan berakat ijarat turun sebesar 0,9 miliar atau turun 53%, di mana pada tahun sebelumnya sebesar 2,5 miliar di tahun 2019 menjadi 1,6 miliar di tahun 2020. Dalam sistem pembiayaan konvensional, nasabah sepenuhnya menanggung risiko apabila tidak mengembalikan pinjaman, sedangkan dalam prinsip syariah, pihak perusahaan pembiayaan sebagai penyedia dana syariah harus ikut menanggung sebagian risiko dari hasil perjanjian bersama konsumen. Baik pemirsa, selanjutnya kita beralih ke informasi yang keempat, yakni tentang pendapatan Bank Victoria Syariah. Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudarib untuk tahun 2020 sebesar 148,8 miliar atau menurun sebesar 11,47% dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai 168 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan dari pendapatan bagi hasil, yaitu sebesar 15,8 miliar atau sebesar 16,96%.
dari 92,9 miliar di tahun 2019 menjadi 77,1 miliar di tahun 2020. Penurunan juga terjadi pada pendapatan dan penjualan mudharabah, yaitu sebesar 1,7 miliar atau sebesar 37,43% dari 29,5 miliar di tahun 2019 sehingga menjadi 18,4 miliar di tahun 2020. Di samping itu, pendapatan usaha utama lainnya mengalami kenaikan sebesar 7,7 miliar atau 17,8%, yaitu dari sebesar 45,2 miliar di tahun 2019 sehingga menjadi 52,9 miliar di tahun 2020. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, yakni meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan sumber dana zakat Bank Victoria Syariah terdiri dari pihak luar bank pada tahun 2019 sebesar Rp113.26.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp164.190.000. Selanjutnya lain-lain sebesar Rp29.909.436 pada tahun 2019 sebesar Rp15.889.000 pada tahun 2020. Jumlah pada tahun 2019 sebesar Rp24.909.436 dan pada tahun 2020 sebesar Rp16.089.669.000. Penyaluran dana zakat pada Basnas pada tahun 2019 sebesar Rp29.763.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp15.000.000. Kesimpulannya, sumber dana penyaluran zakat pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp704.789 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.053.000. Laporan sumber dana kebajikan Bank Victoria Syariah terdiri dari infak dan sodako dan jumlahnya pada tahun 2019 mencapai Rp27.299.860.000, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dan berjumlah sebesar Rp5.280.000. Kemudian pendapatan non halal pada tahun 2019 sebesar Rp160.334.284.000 dan pada tahun 2020 tidak mengalami pendapatan non halal sama sekali. Dan pendapatan lainnya pada tahun 2019 berjumlah Rp844.769.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp77.186.495. Jumlah sumber dana kebajikan Bank Victoria Syariah pada tahun 2019 sebesar Rp188.480.887 dan pada tahun 2020 sebesar Rp82.496.495. Penggunaan dana kebajikan meliputi sumbangan dan ada kepentingan umum. Pada sumbangan pada tahun 2019 sebesar Rp212.778.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp33.604.000. Selanjutnya ada kepentingan umum pada tahun 2019 sebesar Rp10.039.433.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp57.772.000. Baik pemirsa, dan informasi terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, yakni tentang penjelasan mengenai kinerja keuangan Bank Victoria Syariah. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya atas kebijakan di dalam pengelolaan aktivitas usaha bank. Dewan Komisaris menghargai dan percaya bahwa dengan kerjasama dari segenap sumber daya insani atau SDI serta dengan senantiasa memohon izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bank ini terdapat
dapat melewati tantangan yang ada dengan mengutamakan pertumbuhan yang berkualitas, menjaga posisi likuiditas dan permodalan yang memadai, sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang cukup baik.